ada keterlibatan itu ya wakil maupun ketua PN ini ya, karena dia kan misalkan yang memberikan tanda tangan itu ya buat memantik untuk semua instansi terkait baik pemerintah kota, baik itu instansi vertikal yang ada di Kota Kembang untuk lebih. Tapi gue mau nanya deh Ger, tiga dinasnya apa aja sih? Boleh di-spill nih? Janganlah. sabar. Jangan. Makanya pantengin terus spill. Oke, selamat datang kembali di Spill Tipis by Radar Depok dengan konsep yang semestinya. Pertama-tama kita mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua, buat pencinta Spill Tipis Radar Depok, buat Radar Depok, buat masyarakat Kota Depok dan masyarakat Indonesia. Oke. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau digoreng? Ini agak sedikit Ini sejarah. Sejarah di Kota Depok. Mengejutkan. Walaupun udah lewat tapi kita ada di balik, kita tahu lah ada di balik penangkapan OTT ini seperti apa, ya kan? Betul. Sebelumnya di Kota Depok itu Wamen Noel ya. Ya. Tapi itu kan bukan institusi atau lembaga di Kota Depok ya. Betul, tapi kalau ini bener real, KPK itu benar-benar menyambangi Kota Depok. Biasanya kan lewat biasanya ke Cianjur, ke Bogor, kemana lagi lewat tuh. Nah ini baru kali ini ke Depok. Selamat datang KPK di Kota Depok. Ini menjadi gerbang, pintu masuk pertama kali untuk yang berikutnya. Jangan lagi. Jangan baik-baik orang Depok, Pak. Nah ini suatu pelatuk lah. Misalnya kalau ada yang aneh-aneh ya, KPK bisa kapan saja bisa mendobrak ke Depok lagi. Betul. Ya kan? Ayo kita mulai dari apa Ger? Dari Arnet dulu. Ya, ini satu sejarah betul yang memang terjadi di Kota Depok. Seorang penegak hukum yang menentukan benar atau tidak, salah atau tidak, justru kepanjangan tangan Tuhan sebenarnya. Betul itu. Bang. Iya. Wakil di dunia ini dia. Iya, di dunia. Ya, dia pengetuk palu, ternyata dia menerima upeti. Begitu buat bukan menerima, minta malah dia. Biar cepet ya Bang. Iya. Jadi kasusnya itu sendiri kan udah pada tahu ya, kasusnya tentang pembebasan lahan di daerah Kecamatan Tapos. Yes. Jadi ada pihak swasta begitu yang ingin meminta percepatan negeri, bukan swasta ya itu. Di bawah BUMN. Iya, betul, maaf. Itu perusahaan negeri, anak perusahaan berarti ya Bang? Anak perusahaan yang ada di Kota Depok. Di Kemenq, Kementerian Keuangan. Mau melakukan pembebasan lahan itu sekitar 6.500. 6.500. Adanya di Kecamatan Tapos. Yes. Sebenarnya itu sudah final ya Bang, udah selesai, tinggal di eksekusi aja. Hanya saja ingin lebih cepat. Sebenarnya bukan lebih cepat, ya sebenarnya tanggalnya udah ada, cuman biayanya kan terlalu kecil ya Net. Oke. Oknum PN ini, hakim PN ini meminta 60 juta, tapi dari antara wakil atau ketua ini nggak serk kali ya, kurang nih Bang. Kurang ya, nama karena dia tahu kali ya, karena dia tahu ini perusahaan besar ya, anak perusahaan Kementerian Keuangan. Jadi juru inilah apa namanya jurusitanya ini melobi bagian dari KD ini, PT KD ini mungkin mengelobinya dari bawah dulu sampai ke direktur akhirnya kan. Nah tercetuslah dari pihak PN ini minta 1 miliar, tapi ternyata dari pihak KD-nya itu terlalu besar. Dia meminta korting lah, ibaratnya diskon jadi 800 juta. Disetujui lah 850 juta itu. 850 juta. Ya kan lumayan ya, maksudnya dari 60 juta ke 850 juta emang bagi-baginya emang enak sih, gede emang. Betul. Itu juga lobbying itu dipastikan ada keterlibatan itu ya wakil maupun ketua PN ini ya, karena dia kan misalkan yang memberikan tanda tangan itu ya buat mempercepat melakukan eksekusi ini, punya hak prerogatif. Betul. Nah dia itu, dan ya akhirnya beginilah adanya tertangkap tangan di salah satu lapangan golf di Kota Depok ya Bang, yang ada di Tapos.
Kamis. Kamis 5 Februari 2026. Oke. Itu rentetannya nih ya. Gue ceritain kronologisnya. Jadi sebelum penangkapan 7 orang ini, jadi KPK itu sudah menangkap lah. Ibaratnya sudah mengasih sinyal kepada 2 orang di bagian PTKD. Bagian PTKD ini dia itu pekerja ya, maksudnya masih staff lah gitu. Dia kayaknya sih KPK itu menyadap hasil dari komunikasi kedua belah pihak ini. Kemudian kedua orang ini diringkus sebelum penangkapan 5 orang ini. Ya. Jadi 2 orang bagian ya. ini, 2 dari KD ini diringkus, diajak kerjasama. Kalau lu mau ibaratnya gini, ibaratnya kasarnya kalau lu mau kooperatif, lu mau bebas, ya lu harus ikutin alur gua, mainan gua KPK. Nah, udah deal kan yang tadi 800 juta itu, akhirnya 2 orang ini komunikasi lah ke bagian si ALF sendiri. ALF sendiri ini ngambil duit 850 juta itu di hari yang sama, di tanggal yang sama. Itu siang di salah satu bank di Cibinong, kawasan ya. Cibinong. Jadi 2 orang ini udah bisa memancing petingginya lah. Maksudnya semuanya itu kalau si jurusitanya itu melalui kalau dari PN-nya itu melalui jurusitanya, kalau dari PTKD itu ya 2 orang ini. 2 orang stafnya ini ya. Akhirnya di tanggal 5 Februari itu AND ini berada di PTKD itu jam 8:30. Kemudian sekira setengah 2 BER berada di PTKD. ALF sendiri yang tadi yang gue bilang, dia udah ngambil duit itu dan menaruh di tempat pertemuan golf itu. Ya. Sementara dari PTKD inisial Tri itu jam 2 hadir di lapangan golf. Kemudian Gun berada di PTKD, udah berada di PTKD. Jam 1:20 itu mobil A berisi AND dan uang 850 juta itu udah disiapkan. Nah ini sempat kejar-kejaran ya. Ternyata kejar-kejarannya kenapa? Karena si Pak Tri ini sempat kabur ke arah Living Plaza Cinere. Tapi sempat diikutin juga sama KPK dan akhirnya emang tertangkap di lokasi itu juga. Kalau keduanya, kalau BBG sama ketua PN ini ditangkap di rumah dinas. Begitu. Jadi sebelum ada penangkapan 7 orang ini ternyata KPK sudah memasang 2 orang. Dan udah diketahui memang 2 orang ini kooperatif mau membantu untuk menangkap di OTT senyap ini gitu. Otak-otaknya ini dia emang cuman, jadi dari total penangkapan 2 orang ini yang bekerja sama-sama KPK dilepaskan ya Bang ya. Ya, karena kooperatif dan memang dia bukan otaknya ya, karena dia hanya sekedar kurir lah begitu ya ibaratnya. Cuman penyambung dan dia nggak tahu apa-apa mungkin kan. Iya betul. Nah emang ya kan seperti yang kita tahu juga sebenarnya udah mulai diberitahukan ya apa teman-teman di penegak hukum di PN ya bahwa lebih hati-hati bahwa mata KPK sebenarnya sedang tertuju ke sini begitu ya. Nah begitu juga. Nah dari informasi juga yang gua gali gua dapat kenapa mata KPK tertuju ke sini ini ada semacam rentetan dari pimpinan PN, wakil PN ini Bambang Setiawan ini. Nah, Bambang Setiawan ini kan 2019 itu dia jadi wakil PN di daerah, bukan di Jawa. Keduanya baru di Jawa. Sekitar tahun 2022 dia itu jadi wakil PN Jombang. Nah, di 2019 LHKPN-nya Bambang Setiawan ini sekitar 1,5 miliar di 2019 Bang. 2019. Nah, 2019. Nah, ini dia belum dapat pantauan ini kalau yang dari yang gua ini ya, gua telusurin ya. Dia belum dapat pantauan. Ketika masuk ke PN Jombang, harta kekayaannya bertambah. Di saat itu gaji
penegak hukum belum dinaikkan kayak beberapa waktu lalu nih. Ya, Jadi KPK udah mulai melihat ada kejanggalan dari pendapatan resmi atau sah dengan LHKPN ya dia di tahun 2022 yang bertambah menjadi 2,5 miliar. Jadi 2022 tuh tibalah dia di Depok. Pindahlah dia sebagai wakil PN Depok itu tahun 2024. Yes. Dilaporkan harta kekayaannya bertambah lagi. Di saat itu kata KPK, sedangkan belum ada kenaikan gaji di situ. Akhirnya mungkin ya, soalnya kan dilihat ya, kalau dilihat kan ini gue ngomonginnya tentang wakil PN ini ya, kan dia terlibat ya. Kuat dugaan gue dia menjadi salah satu dalangnya. Dia yang menjadi salah satu otaknya bahwa buat ada permintaan ke itulah ya. Ya, minta fee ini dia itu. Nah, karena terus KPK juga mengendus dengan dia yang menerima sekitar gratifikasi yang 2,5 miliar itu di pemberitaan udah rame ya. Nah, dilihat itu karena itu masih di dalam proses pendalaman, kemungkinan besar setelah dirunut sama KPK dari beberapa tahun silam begitu dan adanya mungkin laporan ya, bukan mungkin pasti akan ada laporan ya ke PN Depok ini yang mungkin berselancar main upeti dengan bebas gitu ya. Nah, udah akhirnya datanglah dia ke sini. Nah, di Depok kekayaannya justru bertambah lagi. Wow. Kekayaannya bertambah sekitar pertambahannya nggak begitu banyak. Sekitar 3 miliaran lebih, 3,2 miliar. Itu berdasarkan LHKPN ya Bang, terakhir. berdasarkan LHKPN-nya. Nah, disitulah KPK mengendus, udah mulai kok ini harta kekayaannya banyak ya. Mungkin udah dirunut dari dia sebagai wakil PN sebelumnya ya. Setelah emang celakanya dialah di Depok. Yes. Apa mungkin dia bermain dengan perusahaan milik negara gitu ya Bang yang akhirnya menemukan celah gitu ya kan. Soalnya kalau kita lihat sendiri ya, kalau dilihat kronologisnya KPK sampai datang di depan kantor PN loh memantau ya, dan itu keluar semuanya ya, dirilis begitu ya, dirilis pengambilan dari bank menggunakan tas. Yes. Ada itu semuanya, berarti kan runutannya dia udah tahu nih lari-larinya nih. Bener, salah satunya ya disadap dan komunikasinya ya luar biasa tanpa pakai apa namanya syarat gitu, misalkan apa kayak delima apa gitu kayaknya enggak gitu. Nggak ada ya, langsung aja. Kayaknya langsung aja, makanya kondisinya lumayan mudah kayaknya. Nah, dari hasil pemeriksaan juga dari hasil penggeledahan juga ternyata di ruangan di rumah BBG gitu ada duit $50.000 ya kan? Wow. Yang belum dirupiahkan. Belum dirupiahkan. Memang luar biasa ini. Gimana, Ger? Ada informasi apa, Ger? Oke. Sebelumnya buat kalian yang lagi nonton video ini, maaf ya kalau suara kita agak batuk-batuk ya. Ya, emang lagi musim. Cuaca. Ya, karena iklimnya lagi nggak bagus. Sama juga Makanya dengan Bang Jun nggak masuk Ya. karena lagi sakit ya. iklimnya lagi nggak bagus, sama dengan iklim penegakan hukum yang lagi nggak bagus. Ya. Tapi itu menurut keyakinan saya. Oh ya, tadi Bang Arnet udah spill soal rekam jejak dari wakil ketua PN ya, terkait pelaporan LHKPN, rekam jejak dia sebelum berkarir di Depok. Terus Bang Fahmi juga udah ngomongin soal kronologis. Kalau gue sih yang mau gue sorotin itu lebih ke KPK ya. Jadi dari kacamata gue secara pribadi itu gue mengapresiasi tadi ya Bang, akhirnya jadi sejarah ya buat di Depok ini. Oh iya, benar. Walaupun sebenarnya laporan yang masuk ke KPK nih banyak. Banyak. Tapi kan KPK juga nggak mungkin setar-merta percaya, mohon maaf, sama LSM atau apa, bukan yang nggak percaya. Cuman kan KPK itu kan namanya juga dia harus mendalami gitu ya Bang. Ya, betul. Dia lebih ada temuan yang memang harus adanya transaksi langsung gitu. Jadi berdasarkan informasi yang gue dapat dari penegak hukum juga, gue nggak akan sebut instansinya gitu ya, tapi info yang dia punya itu bahwa KPK itu main ke Depok nggak sebatas kemarin di PN gitu. Berarti udah pernah lagi? Bukan, jadi ke depan ada
3 dinas di Pemkot Depok yang lagi diincar. Ya balik lagi. Ini informasi menurut keyakinan narasumber saya gitu. Yang juga orang penegak hukum. Jadi sesama penegak hukum Ya, semua ini ya. sesama penegak hukum. Iya kan? Nah, jadi kita nyebutnya gini, ini APH lah, aparat penegak hukum juga kan, penegak hukum juga kan, bukannya LSM Ya, atau bukan. apa. Ya, Nah, ya, kita betul. bukannya bicara Ini itu penegak ya. hukum. Nah, ya udah berarti ini real. Oke. Ya balik lagi informasi itu bisa betul bisa tidak. Ya. Kan sebagaimana waktu tadi Bang Noel ditangkap KPK ya di OTT gitu ya kan. Nah di saat itu kita syuting spill tipis ya linknya di bawah ini ya. Oke. Ada Ya. juga. Nah, di situ kita juga ngebahas loh, maksudnya ternyata menurut karyawan di sana ada semacam politis ya, sifatnya politis ya kan? Ya. Dan bahkan Bang Noel sekarang di persidangan sudah menyebutkan tadi. Yes. Berarti udah kita spill ya, Ya. di spill tipisnya. Warnanya udah. Warnanya udah seperti Iya. itu ya. Tadi kita duluan kan? Kita duluan. Sebelum Bang Noel nyanyi kita udah ngasih Kita udah fakta ya, persidangan. Kita udah ngasih Ya, fakta persidangan. Ya, Betul. artinya apapun yang kita spill hari ini bisa jadi betul atau tidak, ya kan? Ini bagaimana balik lagi ke penegak hukum, bagaimana menangkap informasi yang mungkin ada di spill tipis gitu ya. Yes. Oke sih, kalau dari gua sih mungkin itu aja ya. Karena menarik Bang, yang tadi Bang Noel, ya kan? Bang Noel selama persidangan gua coba ikutin gitu, gua coba pantau karena kita memang ngikutin di awal gitu ya kan. Nah, gua pantau tuh di persidangan. Ternyata, ya kan, dari berbagai saksi yang dihadirkan, ya kan, itu nggak ada korelasi soal pemerasan PJK3 itu Yes. ke Bang Noel gitu ya kan. Dan Bang Noel juga maksudnya dengan eksisnya gitu ya, dengan rompi oren dia bikin konten gitu ya. Iya. Ya tapi balik lagi kita percaya pada penegak hukum kita bisa tadi memperbaiki iklim penegakan hukum yang lagi nggak baik-baik aja. Iya lah benar loh. Depok emang harus dibersihin. Sayang semangatnya Pak Wali Kota sama Pak Wakil yang memang benar-benar mau kerja soal perubahan nih. Takutnya nih ada benalu-benalu di dalam nih yang bikin presiden pandangan ke Depok jadi nggak baik maksudnya gitu. Yes. Jadi lebih baik ya bersih. Kalau Pak Wali bersihin bersihin aja Pak ya kan karena emang nggak bagus. Akhirnya kan yang berdampak sama ntar yang disangkutin lah pas di saat pemerintahan inilah saat pemerintahan itu. Padahal kan maksud gua kalau gue berpikir secara pribadi ini bukan satu capaian yang buruk tapi ini capaian yang baik ketika kita bisa memandangnya perspektif ya emang kita harus bersih-bersih gitu. Jadi nggak ada buruk gitu kecuali di ASN misalnya gitu ya. Itu pun yang tadi dibilang ya 3 dinas ya. Makanya ASN hati-hati. Ya. Melayani aja. Nah, yang gue tahu informasi dari KPK juga temuan maksudnya modus kayak PN kemarin ini ternyata sudah pernah dikaji sama dia sejak 2020. Jadi dianggapnya menurut KPK ini ya ini mah udah biasa karena belum ada temuan aja. Ya. Ketika ada temuan ini dia menganggap ini sangat relevan dari perkara di PN Depok. Kenapa? Karena dalam kajian itu KPK memotret sebesar 22% pengadilan inkonsisten dalam menerapkan susunan majelis hakim. Nah, tuh. Kemudian sebesar 34% dari 60 pengadilan tingkat pertama terhambat dalam mengeksekusi perkara. Berarti kan emang ada sengaja digantung agar ada ini nih celah itu celah negotable ya kan. Kemudian 30% dari data eksekusi di 13 pengadilan pun tak tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Ah, itu artinya benar-benar emang KPK itu udah mateng dalam mengeksekusi OTT senyapnya dia itu di hari Kamis 5 Februari 2006. Jadi dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya dalam satu hari itu cepet banget loh. Kita kan dapat informasi itu malam. Sementara penangkapannya itu ternyata dari siang, sore, malamnya itu penangkapan terakhir itu di rumah dinas ya nggak salah. Nah pas kejadian itu pun gue sempet ke pengadilan negeri. Itu malam jam Sepi ya? Sepi, masih sepi. Itu jam 9 ya Vi?
jam 9-an itu juga ya dijaga intel lah ya gitu kan. Gue juga ngobrol, sementara dia juga nggak tahu dari mana. Gue tanya juga, gue kasih tahu informasi, justru ini yang udah ketangkep duluan. Gue bilang wakil PN, gue bilang gitu. Oh gitu bang, iya gue bilang gitu. Cuman masih belum ada gerakan gitu, maksudnya dari PN itu sepi aja. Besokannya baru dari Kejati ya, kalau Jawa Barat apa? Iya, Kejati. Kejati Bandung. Kejati Bandung. Iya, ini dong PT Pengadilan Tinggi. Ya. Oh, di pengadilan ya? Iya, pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi datang kan gitu kan. Nah, informasi yang terakhir gue dapat, intinya mereka berdua ini sedang dalam tidak baik-baik saja karena KY sedang mau menyidangkan sanksi etik terhadap 2 hakim tersebut. Jadi dalam sanksi itu ada 3. Ya biasa, ringan, sedang, berat. Nanti kan tinggal dilihat tuh bukti-buktinya itu gitu. Tapi belum tahu kapan sidang etik tersebut. Tapi tadi terakhir KY udah ngomong bakal melakukan sidang etik gitu. Ya. Kayak udah kemarin ke KPK ya. Ya itu sebelum ya. Kemarin di hari Kamis dia ke KPK. Ya seperti itu. Emang KPK juga lagi mendalami karena ini kan kasusnya kalau soal pembebasan lahan ini kan udah lumayan lama ya. Jadi KPK juga sedang melakukan pendalaman bahwa apakah pimpinan PN Depok sebelumnya juga ikut terlibat misalnya di dalam kasus perkara ini nih, iya gitu. Atau enggak di dalam perkara-perkara yang lain nih. Makanya mereka kalau sejauh ini setelah penangkapan mah nggak ada penundaan jalannya sidang, semuanya berjalan dengan lancar. Nggak ada apa-apaan. Ya cuma kita itu aja menyayangkan aja dari pihak PN Kota Depok ini tidak terbuka, justru dengan adanya seperti ini ketika jurnalis atau wartawan meliput atau meminta informasi itu ya buka-bukaan aja. Lebih baik seperti itu. Kalau misalnya seperti ini, maksudnya di keep informasinya, seperti penggantinya PLT-nya siapa. Sementara kalau dari MA itu cuman ngomong, terakhir kita konfirmasi juga penggantinya itu PLT sementara itu dari hakim senior. Nah kan kita nggak tahu hakim seniornya siapa, nggak dibalas lagi ya kan. Kita konfirmasi nggak dibalas lagi sama MA. Nah dari pihak PN ya seharusnya yang kita nih yang ada di radar Depok nih, kita nih Depok, maksudnya ya udah buka-bukaan aja gitu, maksudnya jangan ada penundaan informasi. Kalau seperti itu malah jatuhnya orang malah tidak percaya lagi sama PN kan seperti itu. Emang percaya Geral doang yang percaya sama PN. Tapi memang kita harus balik lagi, kita harus apresiasi nih ya langkah KPK ini nih. Harus. Ya pokoknya kita tunggulah gebrakan KPK selanjutnya. Karena kenapa begitu? Karena itu menandakan penegakan hukum yang baik gitu ya. Contohnya kalau kita lihat di kasus pelecehan seksual ya bang ya, terhadap anak misalnya, ya kan semakin banyak kasus kekerasan yang dilaporin ke penegak hukum itu justru semakin bagus, karena artinya dari pihak korban ini sadar gitu ya, bukan berarti kasusnya banyak terus jadi jelek gitu, tapi justru gue sih melihatnya sebaliknya gitu bang, semakin banyak semakin bagus gitu ya kan. Ini kan ada kotoran yang disapu ya, harus dibersihkan. Ya dibersihkan, jadi ya bagus sih, dan kita pasti bakal nunggu ya apa tuh gebrakan selanjutnya dari ini Gedung Merah Putih. Ya ini sebenarnya jadi pemantik untuk semua instansi terkait, baik pemerintah kota, baik itu instansi vertikal yang ada di Kota Kembang untuk lebih berhati-hati ya bang, bekerja sesuai. Ya bekerja sesuai tupoksi aja. Kalau yang kayak gitu mendingan jadi calo aja lah. Calonnya maksudnya calo tanah aja. Tanah bukan calovi itu kan. Kalau kemarin kan calovi itu. Iya benar. Emang kalau tanah nih sedang viral. Dan gua mau spill dikit lagi tadi karena kita banyak ya infonya ini ya. Yes. Jadi waktu kejadian di malam itu ketika teman-teman dari radar tim kita turun ke lapangan ya kan, ternyata ada satu pejabat yang pernah bertugas di Depok dan sekarang udah nggak di Depok ya kan,
terus nelpon gitu. Dia ya mungkin khawatir. Memang sih kalau kita ngelihat dari kasusnya itu tahun dia menjabat dan tahun masalah ini itu nggak nyambung sih. Tapi ya artinya KPK penegak hukum perlu tahu bahwa ternyata yang kayak gini cukup mengganggu ya. Ya iyalah. Tidur. Ini zamannya gua bukan, Ger. Iya. Ini zaman gua bukan ya. Pakai rompi oranye lu. Wow lu. Ya pokoknya kalau KPK itu udah paling soal korupsi itu udah paling ampuh lah, di nggak jauh dari kejaksaan, maksudnya kejagung gitu kan. Intinya kita cuman bisa sebagai watchdognya di Kota Depok, baik itu pemerintah semuanya kita sama-sama menjaga. Maksudnya kita itu kalau memang ada celah seperti itu lebih baik dihindari lah ya kan. Sebenarnya upaya dari PTKD ini udah baik, udah bagus. Udah tahu dia yang harus dibayar 60 juta, tapi kenapa diturutin? Nah, itu aja. Ada permintaan ya? Iya, karena ada permintaan. Iya. Kan? Kalau nggak ada permintaan, kayaknya ya udah biarin aja. Wah, sebenarnya PTKD nggak usah keburu-buru, biarin aja. Iya. Di situ nanti bakal ada once prestasi buat PN kalau memang nggak mau melakukan eksekusi sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Karena ini sama-sama lembaga pemerintah, betul ya kan, PN pemerintah, KD juga pemerintah dari BUMN. Kenapa harus ada hal-hal seperti itu gitu? Kalau di luar itu kan mungkin ya nggak ketangkap kali ya. Lagi PN juga lagi pimpinan pengadilan negeri juga kenapa harus meminta ya? Karena kan baru kemarin gajinya udah dinaikin. Ya udah naik. 80 ya, 80 juta, 60 juta per bulan tuh, kan gokil. Cukup lah kalau buat gue. Ya iyalah itu mah kalau buat kita mah bisa lebih dari setahun. Apalagi dia udah, waduh, sebenarnya udah cukup ya. Ya itulah dia wakilnya Tuhan di sini. Palunya menandakan kekuatan. Jadi dengan adanya hal ini justru makanya warga maupun yang sedang diperkarakan ini mempertanyakan nih nanti justru nanti ada deal lagi nggak kan gitu. Bahaya. Ada tambahan nggak Gerard, Arnet? Udah lumayan lama ini. Sejauh yang ini penting kita udah spill, maksudnya ada ada temuan-temuan di luar itu karena kita juga grassroots kita bekerja saat penangkapan, jadinya nggak cuman pemberitaan doang. Memang kalau di koran, kalaupun di online ya begitu-begitu aja. Cuman kalau di video ini kan kita punya hal lain yang memang nggak perlu dimasukkan ke dalam koran kan gitu. Siap, apalagi? Begitu kalau gua nggak cukup. Ya cukup sih, nggak ada ya. Tapi gua mau nanya deh Ger, tiga dinasnya apa aja sih? Boleh di spill nih. Janganlah. Sabar. Jangan. Makanya pantengin terus Spill Tipis by Radar Depok. Janganlah. Semua yang kesepakatan ya. Oke, cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat waktunya yang udah menonton Spill Tipis by Radar Depok tentang OTT Pengadilan Negeri Kota Depok. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jadi jangan cuman berlangganan di YouTube Spill Tipis saja, tapi langganan koran Radar Depok supaya kalian bisa pantengin info update soal Kota Depok lengkap. Kayak tadi tuh persidangan yang 6 bulan kemudian kita udah duluan. Pantengin terus Radar Depok. Oke, bye. Jangan lupa sahur.